Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Surastri. Saya mahasiswa BPD Angkatan Pertama Gelombang 3 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Berdiri. Aturan panjali umat. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksa Param Brahma, Tasmai Sri Guru Nama. Doa selesai. Silakan duduk. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya mau mengecek dulu tentang kondisi kelas. Apakah sudah bersih apa belum? Tolong dibantu dicek. Kalau ada sampah kecil, tolong dipungut biar suasana kelasnya tetap terjaga kebersihannya. Sampai anak? Sudah. Berarti tadi kalian sudah melaksanakan pembersihan ya? Ya. Terima kasih. Nah, ada yang tidak hadir? Oke, kita dicek dulu ya kehadirannya. Dewa Putu Rasya Aditya hadir. Dede Agus Suketama, Angga Prayudi, Dede Aryadi, Bayu Aryadinata, Sutra Adiguna, Priya Samitra, Kade Mantra Manuabe, Kadek Aditya Janus Jaya, Kadek Aditya, Agus Apriana, Budi Sudiase, Dipa Sudiarte, Kayana Satria Wedana, Kadek Royan, Dika Widya Srawan, Agus Sutrisna Yoga, Ardi Kurniawan, sakit, oke. Depianti, Nuria Dease, Resmi Suryadi, Surat Deni, Bagus Widiase, Murah Agustiana, Devita Apriliani, Kadek Diva Wedasari, Ayu Sumerini, Sandat Febri Putri, Bunga Sinta Pirani, Putu Dharma, Deni Kusuma Wardana, Dita Trisna Wahyuni, Novita Yanti, Sylvia Pratiwi. Baik, satu orang yang tidak hadir ya? Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, hari ini saya mau membuat kesepakatan terlebih dahulu terkait tata tertib yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Tolong didengarkan baik-baik kesepakatan yang saya buatnya. Setuju anak-anak? Setuju. Kesepakatan ini harus kalian taati dan patuhi selama proses pembelajaran yang saya laksanakan hari ini. Apa saja kesepakatannya tersebut? Yang pertama, saya lihat anak-anak banyak yang membawa HP. Tolong selama pelaksanaan pembelajaran, HP di silent. Tidak ada yang nada deringnya hidup ya, biar tidak mengganggu konsentrasi teman kalian dan juga mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, dilarang kalian bermain handphone atau melihat HP selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, jadi ketika ada instruksi dari saya untuk membuka handphone, baru kalian buka handphone tersebut. Ya, nanti tujuannya membuka handphone adalah untuk literasi atau mencari materi di internet. Yang ketiga, tidak diperbolehkan kalian bercanda, apalagi yang duduk di belakang, terutama yang di belakang ya, sering sekali bercanda, ya ngobrol terkait apa saya tidak tahu, itu harus ditaati. Jadi tidak boleh ada yang bercanda atau mengobrol.
Paham? Yang keempat adalah silakan acungkan tangan kalau ada hal yang mendesak, misalnya mau ke belakang. Kemudian acungkan tangan kalau ada pertanyaan terkait materi yang akan kita bahas hari ini, atau bertanya memberikan saran dan masukan ketika teman kalian sedang melakukan presentasi. Anak-anak? Lalu apa hukuman jika kalian melanggar ya tata tertib yang saya berikan? Pastinya ada konsekuensi ya kalau kalian melanggar. Jadi kalau kalian melanggar tata tertib yang saya berikan, kalian tidak diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran saya selama 3 kali berturut-turut. Mau kalian tidak mengikuti pelajaran saya? Tidak. Kalau tidak mau, tolong patuhi peraturan yang saya berikan. Lalu apa sih Bu rewardnya? Nah, pastinya kalian bertanya, saya sudah mematuhi aturan yang diberikan sama guru. Lalu ada nggak timbal baliknya kepada saya? Tentunya ada. Ya, jadi timbal baliknya adalah nanti kalian akan diberikan penilaian yang banyak, yang bagus. Entah itu penilaian sikap, kalau kalian mengikuti tata tertib, itu saya nilai sikapnya ya, sangat baik. Kemudian kalau kalian aktif bertanya, aktif menjawab, itu saya berikan nilai plus di penilaian kognitif. Ya, jelas sampai di sana anak-anak? Baik, jika sudah jelas, baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan ya ke materi berikutnya, yaitu sebelum saya ke materi, saya akan mengajak kalian menyanyikan lagu Wajib Nasionalisme ya. Jadi untuk membangkitkan jiwa patriotisme kalian sebagai generasi bangsa, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasionalisme ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan menyanyikan lagu nasionalisme. Mau berdiri anak-anak? Semangat ya. Bangun pemuda Indonesia dengan bajumu sisingkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudah berusaha jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Pemuda
perhatian pada kegiatan inti pembelajaran. Setuju anak? Setuju. Untuk ice breaking-nya ini saya menggunakan ice breaking tepuk fokus. Baik, setelah kita menyanyikan lagu nasionalismenya, kita lanjut ke ice breaking supaya kalian betul-betul fokus pada inti pembelajaran hari ini. Jadi untuk tepuk fokusnya, ketika saya bilang tepuk fokus, kalian jawab, bila aku siap belajar, maka aku harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes, ngerti? Kita coba ya. Tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi kalian sudah fokus ya? Setelah kita melakukan training, fokus pada satu pelajaran, nggak boleh lagi tolak-tolak ke samping, ke depan, ke belakang, nggak boleh, fokus ke depan aja ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan memberikan dulu sedikit gambaran terkait materi yang akan kita bahas hari ini. Mungkin anak-anak sering lihat atau melewati pasar ya? Apa yang kalian lihat di sana? Pedagang. Selain pedagang, apa lagi yang kalian lihat? Pembeli. Apa yang mereka lakukan anak-anak? Melakukan transaksi jual beli. Itu termasuk kegiatan apa anak-anak? Wirausaha. Bagus sekali jawabannya Rami. Jadi di sini nanti kita akan membahas terkait usaha yang ada hubungannya lebih signifikan sekali, itu terkait dengan peluang usaha. Ya, mungkin anak-anak sudah sering mendengar kata usaha, tetapi kalian belum paham apa sih usaha itu, ya kan? Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah kalian pernah melakukan kegiatan berwirausaha? Pernah? Semua ini pernah? Pernah. Oke. Apa usaha atau wirausaha yang kamu lakukan, Nak? Bisnis online. Bisnis online, bagus sekali ya. Yang lain selain seperti ini ada lagi? Yang cowok pernah melakukan kegiatan berwirausaha? Tidak ada. Tadi bilang pernah. Sekarang kok baru saya tanya, tidak ada yang jawab. Tidak ada yang pernah? Semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa atau tertarik untuk melakukan kegiatan berwirausaha. Nah, tadi sumber ini sudah jawab kalau dia pernah melakukan kegiatan berwirausaha. Nah, menurut sumber ini, bagaimana cara menentukan, ya? Bagaimana cara menentukan dan menetapkan jenis usaha kamu sehingga kok kamu tiba-tiba memilih jenis usaha online? Bagaimana langkah kamu? Kok bisa kamu menetapkan jenis usaha online? Apa yang menjadi alasannya? Karena saat itu pandemi dan banyak sekali orang yang dilarang atau dilarang keluar rumah akibat pandemi tersebut. Jadi semua orang sangat susah untuk belanja. Oleh karena itu saya memutuskan untuk berjualan online. Karena dengan berjualan online kita bisa menghemat waktu dan kita bisa tidak keluar saat pandemi. Bagus sekali ya jawabannya. Itu yang menjadi alasannya kenapa dia melakukan kegiatan wirausaha online. Jadi karena mungkin dulu pandemi ya, dimana kita sangat terbatas sekali sosialisasinya untuk melakukan kegiatan berinteraksi dengan teman atau rekan kita, sehingga kita hanya bisa berinteraksi lewat media sosial. Jadi ketika kita mau berbelanja, kita tidak bisa langsung datang ke orang atau ke toko tersebut. Nah, dengan adanya handphone atau gadget, kita bisa melakukan transaksi melalui dunia maya. Jadi kalian tinggal duduk di rumah saja, barang sudah datang menghampiri kalian. Ya, baik. Jadi sebelum saya ke materi, saya akan mengajak kalian pretest dulu ya. Silakan buka Google Classroom-nya. Itu pretest. Ya, silakan di sana sudah saya buatkan soal pretest terkait dengan materi yang saya bahas hari ini. Waktu pengerjaan di pretest tersebut adalah 5 menit. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Silakan yang bawa HP, yang tidak bawa HP. Ya, sudah. Waktunya 5 menit.
Pusing kebanyakan. Tes, ya, tes. Kemudian tadi juga saya sudah memberikan pertanyaan tematik terkait materi kita hari ini biar lebih semangat kalian ya, semakin termotivasi untuk berwirausaha. Apalagi kalian itu anak-anak SMK ya, dimana anak SMK itu lebih banyak ditekankan berwirausaha. Jadi jangan pernah kalian mengandalkan pekerjaan yang menghampiri kalian, tetapi bagaimana kalian bisa membuka peluang kerja atau berwirausaha untuk merekrut tenaga kerja yang bisa kalian pekerjakan di usaha kalian. Jadi berikut saya akan nanti tampilkan video terkait peluang usaha. Jadi biar termotivasi kalian di dalam nanti berwirausaha. Simak baik-baik ya anak-anak. Jualanmu makin gampang. Ingin memulai usaha tetapi tidak punya pengalaman dan minim modal, tidak masalah. Karena dengan perkembangan zaman saat ini, cukup banyak peluang usaha kecil-kecilan modal kecil untuk pemula yang menjanjikan dan menguntungkan. Memilih usaha kecil-kecilan untuk berwirausaha tidak hanya menjadi salah satu cara untuk menambah penghasilan. Usaha kecil-kecilan juga dapat menjadi salah satu metode untuk mengurangi risiko dan menjanjikan. Satu, jualan gorengan. Gorengan merupakan cemilan favorit orang Indonesia untuk berbagai kesempatan. Jika Anda berlokasi di wilayah yang cukup ramai penduduk atau dekat dengan lalu lintas pejalan kaki yang ramai, usaha gorengan mempunyai peluang yang cukup menjanjikan. Anda bisa menjual berbagai motor di tempat Anda dengan menggunakan mesin sederhana dengan harga terjangkau. Dengan modal yang relatif terjangkau serta proses bisnis yang sederhana, bisnis cuci motor sangat cocok sebagai usaha kecil-kecilan untuk pemula. 3. Toko online. Jika Anda suka berjualan barang dan melayani pembeli, tidak ada salahnya jika Anda melirik bisnis toko online sebagai usaha kecil-kecilan Anda. Usaha toko online tidaklah sulit untuk dimulai. Anda hanya perlu memperoleh supplier dengan harga bersaing dan kemudian membuat akun di berbagai marketplace online dan kemudian mulai berjualan. 4. Bubur ayam. Bubur ayam merupakan salah satu makanan yang populer dan laris dijual. Bisnis bubur ayam juga termasuk bisnis yang dapat dimulai dengan modal 1 juta. Dengan modal yang relatif terjangkau tersebut, bisnis bubur ayam sangat cocok untuk dijalankan sebagai usaha kecil-kecilan untuk pemula. Anda bisa berjualan bubur ayam di depan rumah Anda di pagi hari atau dengan gerobak sederhana. Selain menjual bubur ayam, Anda juga bisa menawarkan pelengkap lainnya seperti sate usus dan sate ampela serta minuman dingin untuk meningkatkan penjualan Anda. 5. Laundry rumahan. Lokasi di wilayah apartemen yang padat, bisnis yang satu ini sangatlah menjanjikan untuk dijalankan. Kebutuhan modalnya juga relatif kecil sehingga cocok untuk pemula. 6. Warung kopi. Jika Anda mempunyai modal sekitar 20 juta rupiah, maka dengan modal tersebut Anda bisa mempertimbangkan untuk membuka warung kopi sebagai bisnis Anda. Bisnis warkop atau warung kopi termasuk usaha kecil-kecilan untuk pemula yang menjanjikan karena dengan modal tersebut potensi laba operasional bisa mencapai 20 juta sebulan jika warung kopi Anda cukup ramai pembeli. Selain itu, bisnis yang satu ini relatif sederhana dan mudah dijalankan karena untuk mengolah makanannya serta minumannya juga relatif mudah dilakukan. 7. Usaha kerajinan tangan. Apakah Anda menyukai membuat kerajinan tangan yang unik dan mempunyai jiwa yang kreatif? Jika iya, tidak ada salahnya untuk mencoba berbagai jenis hadiah unik buatan tangan seperti scrapbook, sepatu kanvas lukis. Mampu atau bisa memotivasi kalian nanti pada saat kalian ingin membuka sebuah usaha yang skala kecil dulu ya. Jadi seorang wirausaha itu tidak mesti harus berwirausaha dari kondisi yang sudah mapan. Mereka merintisnya dulu dari nol sampai dia menginjakkan kakinya pada kategori sukses.
Ya, jadi tidak mungkin seorang bayi yang baru lahir itu bisa langsung berlari. Nah, mungkin pasti dia perlu mengalami sebuah proses ya atau perjalanan hidup. Dan pula juga kalian nanti kalau ingin berminat menjadi usahawan, kita harus berhentinya dulu dari nol. Ya, jadi dari cuplikan video yang sudah kalian simak tadi, bisa kalian menentukan jenis usaha apa sih yang cocok saya terapkan atau saya lakukan baik di dalam sekolah maupun di eksternal sekolah. Jadi bisa nanti kalian pilih ya jenis usaha yang akan kalian kembangkan. Ya, baik, kita langsung saja ke kegiatan inti. Sebelum ke kegiatan inti saya akan menyampaikan materinya. Pretest sudah. Ini bisa dibaca anak. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan ketika kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan jenis usaha. Ya, jadi di sini diharapkan siswa mampu menyebutkan jenis usaha yang ada di internal dan eksternal sekolah. Itu capaian pembelajaran yang pertama. Capaian pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis jenis usaha. Jadi setelah kalian tadi mengamati video atau cuplikan video yang sudah saya tayangkan, bisa kalian mengamati atau menganalisis kira-kira jenis usaha apa sih yang cocok saya kembangkan nanti. Ya, kemudian capaian pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan jenis usaha yang terdapat di internal sekolah. Jadi kalau di sekolah, internal itu kan di dalam sekolah ya. Jadi jenis usaha yang cocok saya kembangkan nanti, kan kita SMK, nanti kelas 12 ada TEPA. Ya, jadi jenis usaha yang bisa saya kembangkan di internal sekolah itu apa sih kira-kira? Tadi kan ada di cuplikannya jenis usaha yang masuk ke internal sekolah itu seperti laundry, ya kan? Kemudian menjual apa? Makanan. Lagi apa anak? Cuci motor kalau di internal sekolah nggak bisa. Kira-kira apa lagi? Ya, bagus sekali kerajinan tangan. Ya, apalagi kalau menjelang kakak kelas kalian graduation, kan banyak yang perlu membawakan buket. Jadi, kenapa kita tidak manfaatkan itu untuk kita jadikan peluang usaha? Kemudian pada saat acara graduation, cuaca di sekitar sekolah kita panas. Kira-kira jenis usaha apa yang cocok kita kembangkan anak-anak? Menjual apa? Menjual es, ya kan, biar tidak kepanasan atau tidak gerah, kita jual es ya. Nah, itu mengidentifikasi jenis usaha di internal sekolah. Lalu bagaimana mengidentifikasi jenis usaha di eksternal sekolah? Itu banyak sekali bisa kalian lihat. Ya, itu dengan cara apa? Melihat dulu situasi di lingkungan masyarakat, kira-kira masyarakat itu sukanya apa? Kalian mau membuka jenis usaha laundry? Bisa. Jadi laundry itu bisa kalian kembangkan di internal maupun di eksternal. Selain laundry apa lagi anak-anak? Tadi setelah kalian menyimak video, apa lagi yang bisa kalian simak? Jual gorengan. Jual gorengan. Kalian suka dengan gorengan? Suka sekali. Semua suka gorengan ya? Ada yang tidak suka gorengan? Oh, semua suka, baik. Jadi gorengan juga termasuk ke dalam jenis usaha yang menguntungkan tentunya ya, apalagi bagi yang pencinta gorengan. Jadi itu capaian pembelajaran yang diharapkan pada saat pembelajaran ini sudah selesai dilaksanakan. Baik, sekarang kita lanjut ke kegiatan inti. Setelah kita tadi membahas tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, lanjut kita ke tujuannya, yaitu pertama, dengan mempelajari peluang usaha. Di sini peserta didik mampu memahami pengertian peluang usaha. Jadi kalian bisa mengerti apa itu arti dari peluang usaha. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber-sumber peluang usaha. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa sumber peluang usaha itu dari mana saja sumbernya. Apakah bisa bersumber dari dalam diri kalian sendiri atau apakah bisa bersumber dari luar? Ya, itu sumber-sumbernya bisa kita
kita gali. Yang ketiga, peserta didik memahami dan menjelaskan tentang peluang serta resiko usaha. Jadi, peluang usaha bisa kalian tekan, ya, bisa kalian meminimalisir resiko usaha itu apabila kalian sudah mengenali, memahami apa yang disebut dengan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu selalu digunakan dalam kegiatan berwirausaha. Jelas anak-anak? Kemudian yang keempat, peserta didik memahami tentang jenis-jenis usaha. Ya, jadi kalian bisa memahami jenis-jenis usaha. Oh, ternyata ini namanya usaha jasa. Oh, kalau ini namanya usaha produksi, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi dengan pembelajaran ini kalian bisa memahami. Yang terakhir lah, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan yang ada di internal dan eksternal sekolah. Jadi bisa kalian mengidentifikasikan. Oh, nanti kalau di internal saya mau membuka usaha. Oh, nanti di eksternal sekolah saya mau membuka usaha seperti ini. Jelas? Kemudian berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, di mana dengan menggali dan menalar informasi dari berbagai sumber, diharapkan siswa mampu merumuskan ide dan jenis usaha. Jadi untuk model pembelajarannya saya menggunakan dan lebih menekankan pada problem based learning. Jadi anak-anak saya ajak untuk mengamati sebuah masalah. Jadi kalian bisa nanti menyusun ide dan rumusan jenis usaha seperti apa. Jadi di sini saya ajak kalian untuk lebih berpikir secara kritis. Ya, dari berpikir kritis kalian bisa menciptakan sebuah ide, ya, menggali informasi dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Nah, berikutnya adalah silakan kalian bentuk kelompok. Jadi di sini karena kita model pembelajarannya adalah problem based learning, nanti di sini ada langkah-langkah atau sinta-sinta yang akan saya sampaikan ke kalian. Jadi nanti saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi dari satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 kelompok orang. Ya, tergantung dari jumlah siswa. Karena di sini 34, bagusnya 5 dulu, nanti sisanya ada 6. Jelas? Nah, untuk pembagian kelompok saya yang menentukan. Saya akan menggunakan permainan dar, dir, do, der. Berarti ada apa? Dar, dir, do, der, do. Ada 5. Berarti yang saya tembak silakan cari kelompoknya langsung. Jelas? Siap anak-anak? Siap. Masih semangat apa tidak? Masih. Oke, terima kasih. Semoga kalian tetap semangat sampai di akhir pembelajaran. Siap-siap? Saya tembak ya. Dar, dir, dar. Ini tidak kecil ya. Der, do. Oke, silakan cari kelompoknya ke depan dulu yang sudah saya tembak. Ke depan. Ke depan. Ya. Ya, cepat. Nanti di sini depan tempat. Oke, kelompok dan der sudah. Kelompok kedua. Dar, dir, dur, der, do. Silakan ke depan. Ayo. Silakan berdiri sesuai dengan kelompoknya. Ini sama siapa kelompoknya? Nah, baru ada 2 kelompok. Dar, dir, dur, der, do. Oke, silakan ke depan. Dar, dir, dur, der, do. Silakan ke depan.
Lagi berapa yang tersisa? Yang masih punya nyawa lagi berapa? Berapa orang? Oke. Depan. 1, 2, 3, 4, 5 ke depan. Depan. 1, 2, 3, 4, 5 ke depan. Oke. Sudah habis belum saya? Baik, sudah ditentukan kelompoknya. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Saya akan membagikan LKPD. Nanti saya akan memperlihatkan gambar di depan. Hasil pengamatan kalian tulis di lembar LKPD-nya ya. Oke. Sudah semua membawa LKPD. Sekarang perhatikan gambar di depan. Ya. Di dalam gambar di depan, anak-anak mohon perhatiannya. Nanti hasil pengamatan ini kalian tuangkan di LKPD ya. Di depan kalian ada gambar seorang bayi sedang bukan mengompol. Jadi tolong tuangkan di benak kalian, di pikiran. Apa sih kok? Ada bayi yang sedang mengompol, itu dituangkan ke dalam LKPD. Ya, kira-kira usaha apa yang akan saya gunakan? Ya. Kemudian ada seorang wanita ya, kemudian jerawat. Jadi susah yang saya gunakan. Ini kan merupakan peluang usaha ya. Yang ketiga ada apa ini? Bisa lihat? Kutu rambut. Nah, jadi kan, jadi kira-kira usaha apa yang pas untuk kalian kembangkan lagi apa anak? Laundry. Nah, silakan ya. Ya, jadi dengan gambar yang sudah kalian amati tadi, coba dengarkan perhatiannya. Jadi setelah kalian mengamati gambar yang sudah diperhatikan, silakan kaitkan gambar tersebut dengan materi peluang usaha. Ya, saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Selain itu, ada juga beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan selain tadi kalian menyimak gambar tersebut. Ya, jadi untuk ini silakan dikerjakan 10 menit. Setelah 10 menit, kita lanjut ke persoalan yang berikutnya. Silakan dikerjakan. Saya dapat mengaitkan dengan apa yang diambil? Yang ada hubungannya dengan gambar kita. Satu aja bu ya. Ya, jangan bengong, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Kemarin khususnya di kalangan remaja. Nah, silakan ditambah. Yang ada kaitannya dengan Jadi ya Bu, apa diambil ya. Nah, ini gambar Kalangan masyarakat.
Kesalahan yang akan kalian pecahkan bersama kelompoknya. Ya, silakan untuk kelompoknya. Aditya, dikocok kartunya. Silakan ke depan. Silakan dicatat kelompoknya Aditya. Apa itu? Gambar apa itu? Di sini ada orang yang pegang HP. Di sini ada yang berbelanja langsung datang ke toko pasar. Giliran Bu. Giliran. Rahasia. Ini Pak ya. Bisa. Pakar barang kami itu dilupain. Sedangkan ini lagu sangka. Bahkan di foto pakai HP biar proses yang lanjut kelompoknya Sutra. Silakan ambil kartunya. Foto terusnya. Jangan yang kelompoknya foto dan silakan kamu kelompoknya. Next kelompoknya Kayana. Yang sudah mengamati silakan dikerjakan batas waktunya 5 menit. Ya di bawah. Silakan diambil. Ini kan bahasa yang ditampilkan. Kelompoknya Janus. Next kelompoknya Kita. Oh kita. Nah. Nanti bahasanya nanti yang berbeda. Bahasanya nanti. Bahasanya yang berbeda.
Yang terakhir, kelompoknya ini bagus. Aku mau kasih. Apa? Kita. Oh, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Karena waktunya sudah selesai untuk mengerjakan tugas diskusinya. Sekarang saya minta dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari pengamatan yang sudah kalian lakukan. Ya, silakan. Siapa yang mau ke depan? Oh, kelompoknya ini silakan. Presentasikan. Silakan presentasi ke depan semuanya. Yang lainnya tolong disimak baik-baik. Nanti kalau ada hal yang tidak kalian pahami terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1, silakan kalian mengajukan pertanyaan atau memberikan saran. Ya, jelas anak-anak? Silakan disimak baik-baik. Tidak ada yang bermain HP, HP ditaruh. Ingat kesepakatan kita tadi. Ya. Berjejer ya. Depan sedikit. Ya, kenapa? Perkenalkan, nama saya Kadek Busbiasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas tadi, diskusi tadi. Setelah saya mengamati gambar di depan, saya dapat mengaitkan usaha laundry dengan usaha internal maupun eksternal sekolah. Karena usaha laundry sangat diminati di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Hal ini dikarenakan laundry sangat bermanfaat dan menghemat waktu bagi para pegawai dan pelajar yang sedang sibuk. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Adik. Usaha sosial apa yang terjadi pada zaman ini? Jawaban, perubahan sosial interaksi. Dilihat pada gambar 1 tadi, terdapat belanja online, penjualan, dan pembelian tidak perlu, sementara gambar kedua kebalikannya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Ya, Sutra, silakan bertanya. Maksud dari kebalikannya itu apa? Kebalikan dari proses penjualan online itu. Kalau penjualan online kita bisa jarang bertemu dan tidak ada interaksi, dan yang gambar kedua merupakan gambar yang ada di pasar dan ada interaksinya di sana. Oke, gimana Sutra? Mungkin ada masukan atau saran-saran yang diberikan kepada kelompok pertama? Ada saran? Kelompoknya Suradeni mungkin ada saran atau masukan? Tidak ada pertanyaan? Tidak, baik. Jika tidak ada pertanyaan, silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok ini. Kami tutup dengan para peserta. Kasih applause dulu untuk kelompok. Berikutnya siapa yang mau tampil? Ya, ya silakan kelompoknya sudah beres.
tinggal menunggu pesanan yang akan diterima oleh pembeli. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang bertanya? Ya, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan. Kelompoknya Janus mungkin. Gita. Kelompoknya Budi. Ada yang bertanya? Mungkin memberikan saran atau masukan? Ayo, jangan melempem. Ya, Budi. Mana lebih mudah dalam berbelanja online atau berbelanja secara langsung? Lebih mudah berbelanja lewat aplikasi online karena kita tidak perlu keluar rumah lagi. Tapi ada kelemahannya dalam berbelanja online. Jika kita tidak teliti memilih barang yang dibeli, maka barang yang datang akan tidak sesuai ekspektasi. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Tidak, oke. Kita tidak ada pertanyaan. Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan para pesan. Masih sekarang kembali lagi fokus ke depan kameranya. Baik, setelah kalian tadi sudah mengamati apa yang ada di depan, yaitu pengamatan, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya. Setelah hasil diskusi itu kalian pecahkan, permasalahan tersebut kalian pecahkan dalam hasil diskusi, kalian presentasikan ke depan kelas, kemudian sudah ditanggapi oleh teman kalian. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan dari kedua kelompok yang sudah tampil di depan, itu sudah sangat luar biasa penampilan atau performance mereka terkait dengan apa yang sudah mereka amati. Jadi dari pengamatan itu, sebagian besar anak-anak mengambil kegiatan atau jenis usaha di bidang laundry. Alasannya karena ada kaitannya dengan background pembelajaran kita. Ya, nanti di kelas 11 kalian akan dapat mata pelajaran laundry. Nah, nanti dari mata pelajaran tersebut, kenapa tidak itu kita kembangkan? Nah, ya kan? Jadi tepat sekali jenis usaha yang ingin kalian kembangkan itu sangat sudah tepat. Jadi laundry itu bisa kalian kembangkan di internal maupun di eksternal sekolah. Mengingat ya, sekarang itu kan banyak sekali masyarakat, entah itu orangnya atau individunya, sudah sangat padat sekali kegiatannya di luar rumah, sehingga mereka tidak bisa untuk melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian atau baju. Jadi kenapa? Why not? Kita tidak membuka usaha ini. Modalnya juga relatif kecil. Kita bisa membuka secara berkelompok, ya kan? Ya. Kita juga bisa kok membuka usaha laundry tanpa modal. Kita meminjam alat yang ada di sekolah ini. Sambil belajar kita membuka lowongan, mencari konsumen. Itu bisa kalian gunakan sebagai jenis usaha. Jadi itu kesimpulan dari presentasi kelompok yang sudah tampil. Kasih applause dulu untuk kedua kelompok. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke kegiatan penutup. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada hal yang belum kalian pahami terkait materi-materi yang tadi Ibu sampaikan. Silakan bertanya atau ada hal yang tidak kalian pahami. Ada yang mau bertanya? Oke, Kak Yana, silakan. Mengapa dalam usaha melakukan analisis SWOT? Mengapa di dalam kegiatan usaha kita harus melakukan analisis SWOT? Tahu apa itu analisis SWOT, anak-anak? Tidak. Jadi analisis SWOT itu selalu digunakan dalam dunia usaha. Strength, weakness, O-nya opportunity, T-nya threat. Ada peluang, ancaman, kelemahan, dan kelebihan. Di dalam kegiatan usaha perlu kalian melakukan analisis SWOT. Kenapa?
atau mengenali analisis SWOT, ketika kalian sudah menghadapi ancaman atau tantangan, itu sudah kalian bisa lalui dengan lancar. Ibaratnya kalian berjalan di jalan tol, tidak ada hambatan, tidak ada macet. Jadi analisis SWOT itu perlu sekali diperhatikan di dalam kegiatan berwirausaha atau memulai jenis usaha. Jelas Kayana? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, Adit. Apakah dengan melakukan analisis SWOT sudah pasti usaha kita lakukan bisa sukses? Bagus sekali ya pertanyaannya Adit. Jadi dengan melakukan analisis SWOT, apakah usaha yang kita jalankan sudah yakin bisa maju? Itu kembali kepada diri kalian sendiri. Ya, maju atau tidaknya, berkembang atau tidaknya usaha yang kalian kelola itu kembali kepada diri kalian sendiri, bagaimana cara mengelolanya. Jadi analisis SWOT ini ibarat sebuah media, ya, sebuah alat bagaimana kita bisa menyiasati ketika usaha yang kita jalani itu mengalami sebuah rintangan, sebuah tantangan. Kalau kita sudah mempelajari, dengan analisis SWOT saya sudah bisa membaca di sini loh titik kelemahan usaha saya, di sini loh letak keunggulan usaha saya. Oh, nanti kalau ada ancaman pesaing misalnya muncul, saya sudah punya strategi. Nanti saya akan membuat promo besar-besaran supaya pelanggan saya tidak lari ke pesaing tersebut. Itu yang dimaksud dengan analisis SWOT. Ya, sudah paham anak-anak? Baik, jika sudah paham, saya mau bertanya kembali ke kalian. Ada nggak kendala-kendala yang kalian hadapi pada saat proses pembelajaran yang saya berikan ke kalian? Misalnya, kalian suka nggak dengan pembelajaran yang saya berikan? Kalau suka, berapa nilai yang kalian berikan ke saya? Bisa kalian jawab di Google Classroom ya anak, silakan dibuka. Itu adalah refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, saya minta satu orang siswa untuk membuat kesimpulan terkait materi atau diskusi yang sudah kita bahas hari ini. Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Yo, tunjukkan jiwa keberanian kalian berbicara di depan umum. Budi, silakan. Budi, silakan buat kesimpulannya. Ke depan. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah peluang usaha adalah sebuah gagasan atau ide yang muncul dari sebuah permasalahan, baik masalah individu maupun kelompok. Peluang usaha dapat bersumber dari dalam diri sendiri atau lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dengan memahami peluang usaha, secara tidak langsung kita membuka dan mengembangkan usaha yang kita inginkan. Serta jika usaha yang kita kembangkan, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Secara otomatis, kita bisa membantu meringankan tugas pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan. Jenis usaha di sekitar kita sebenarnya banyak, bisa kita jumpai dan bisa kita kembangkan. Tergantung dari niat dan pikir kita dalam mendalami usaha yang ingin kita bangun. Usaha itu ada dua jenis, yakni usaha yang bergerak di bidang jasa maupun usaha yang bergerak di bidang produksi. Jenis usaha yang bergerak di bidang jasa contohnya salon, laundry, jasa pariwisata, caregiver, Gojek, dan sebagainya. Sedangkan jasa di bidang produksi contohnya makanan cepat saji, programmer, dan sebagainya. Terima kasih. Kasih apa dulu untuk Budi? Baik, karena tadi kalian sudah membuat kesimpulan terkait pembahasan materi hari ini, silakan nanti kalian buka ya di Google Classroom-nya. Di sana ada asesmen formatif.
Dan jangan lupa juga kalian menjawab post test. Tadi kalian kan sudah menjawab pretestnya ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, sejauh mana sih daya serap kalian terhadap materi yang saya sampaikan? Itu nanti saya bisa baca lewat pretest dan post test tersebut. Sebelum saya memberikan materi, mungkin nilainya di bawah standar. Kemudian jangan lupakan, halo, jangan dulu ngomong. Setelah melakukan kegiatan pelajaran, saya berikan post test dengan soal yang sama. Apakah ada peningkatan? Nah, kalau ada peningkatan berarti daya serap kalian terhadap pembelajaran yang saya berikan sudah sangat maksimal. Ya, baik. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan terkait materi untuk minggu depan. Ya, jadi pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas materi tentang kegiatan produksi. Ya, setelah kalian sudah menganalisis jenis usaha, kita lanjut ke kegiatan produksi. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas, anak-anak? Baik. Jadi jika sudah jelas, saya lihat kalian masih tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatian kalian selama mengikuti pelajaran saya dari awal sampai di penghujung waktu ini ya. Akhir kata saya akhiri dengan para sakti. Jadi karena kita awali dengan tangan jadi umat, sekarang kita tutup dengan para sakti dipimpin oleh dua kelas. Berdiri. Aturang para pesanti. Santi. Selamat siang anak, silakan duduk kembali. Ibu izin keluar. Ya.